Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang protein. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Dalam makhluk hidup, protein berperan sebagai pembentuk struktur sel dan beberapa jenis protein yang memiliki peran fisiologis. Protein digunakan sebagai zat pembangun tubuh untuk mengganti dan memelihara sel tubuh yang rusak, reproduksi mencerna makanan, dan kelangsungan proses normal dalam tubuh. Protein dapat diperoleh dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari, di mana protein itu dapat berasal dari hewani maupun nabati. Protein yang berasal dari hewani seperti daging, ikan, ayam, telur, dan susu. Sedangkan protein nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan yang dikelola menjadi tempe dan tahu. Tahukah kamu, protein hewani atau protein dalam daging tinggi akan kandungan asam amino esensial lengkap dan seimbang yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. Protein dalam susu terdiri dari 80% kasein dan 20% protein whey, di mana protein kasein merupakan suatu golongan protein yang komposisinya mencapai 80% dari komposisi keseluruhan protein susu. Sedangkan protein whey adalah suatu protein yang terdapat di dalam whey, yakni dari sisa susu yang dihasilkan dalam produksi keju. Produk pangan hasil ternak memiliki tingkat resiko kontaminasi mikroba yang tinggi, sehingga cepat mengalami kerusakan produk. Kerusakan protein pada daging sebagian besar disebabkan oleh penanganan yang kurang baik, sehingga memberi peluang hidup mikroba perusak yang berdampak pada menurunnya kualitas daging. Protein pada susu dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah suhu. Pemanasan dengan suhu tinggi dapat menyebabkan kerusakan protein. Selain itu, pembekuan juga dapat menyebabkan kerusakan protein pada susu karena pecahnya emulsi dan lemaknya akan terpisah serta menyebabkan penggumpalan. Mencegah kerusakan protein pada daging dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, daging yang tidak langsung dimasak dicuci bersih dan dipotong kecil-kecil lalu disimpan di dalam freezer. Yang kedua, bungkus daging dengan plastik atau disimpan dalam tempat tertutup agar permukaannya tidak kering serta bisa menghindarkan daging terkontaminasi bakteri. Yang ketiga, simpan di dalam freezer agar lebih tahan lama. Harus disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Hindari penyimpanan daging dalam suhu 5 derajat Celcius karena rentanan suhu tersebut merupakan suhu pertumbuhan kuman. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. Anyway, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Sampai jumpa.